Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sita Septiani, Sinta Kurniasari, Sinfi Nabila, dan Sri Murni Hidayani akan menjelaskan dan mempresentasikan materi selanjutnya. Untuk itu, mari kita mulai. Yang pertama yaitu kita akan membahas garis-garis yang sejajar dan tegak lurus suatu garis. Dalam materi ini, vektor U A, B tegak lurus garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka U ini sama dengan A, B akan tegak lurus terhadap garis AX plus BY sama dengan K. Maka AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 sejajar dengan AX ditambah BY sama dengan K jika K ini tidak sama dengan negatif C. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 berimpit dengan AX ditambah BY sama dengan K jika K ini sama dengan negatif C. Jadi persamaan garis yang sejajar garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 dan melalui titik X1, Y1 adalah AX ditambah BY sama dengan K. Karena melalui titik X1, Y1 maka AX1 ditambah BY1 itu sama dengan K. Jadi AX ditambah BY sama dengan AX1 ditambah BY1. Untuk selanjutnya yaitu contoh materi dalam garis-garis yang sejajar dan tegak lurus suatu garis. Terdapat soal yaitu carilah persamaan garis yang melalui titik negatif 2, 1 dan tegak lurusnya terhadap garis 3x min 4y min 6 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya kita jawab 3x min 4y min 6 sama dengan 0 tegak lurus bx min ay sama dengan bx1 min ay1. Kita masukkan min negatif 4x dikurangin 3y sama dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif 2. X nya yaitu min 2 dan y nya 1. Dikurangin 3 dikali 1. Negatif 4x dikurangin 3y sama dengan min 4 dikali min 2 yaitu 8 dikurangin 3 dikali 1 yaitu 3. Negatif 4x dikurangin 3y sama dengan 5 atau kita tulis 4x ditambah 3y plus 5 sama dengan 0. Jarak dari suatu titik terhadap suatu garis. Rumus jarak dari suatu titik terhadap suatu garis adalah D sama dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Contoh, carilah jarak dari garis 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0 terhadap titik A min 3,5 dan B 0, min 3. Penyelesaiannya, misal jarak dari A min 3,5 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah D1 dan dari titik B 0, min 3 adalah D2. D1 sama dengan 3 kali min 3 dikurangin 4 kali 5 ditambah 12 dibagi akar 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. D1 sama dengan min 9 dikurangin 20 ditambah 12 dibagi akar 9 ditambah 16. Jadi D1 sama dengan min 17 dibagi 5 sama dengan 3/2/5. Sedangkan untuk titik B 0, min 3 D2 sama dengan 3 kali 0 dikurangin 4 min 3 4 kali min 3 ditambah 12 dibagi akar 25. Jadi D2 sama dengan 24 dibagi 5 sama dengan 4/5.
Jadi jarak terhadap garis 3x min 4y ditambah 12 sama dengan 0 dari titik A min 3,5 adalah 2/5 satuan panjang, sedangkan B 0,-3 adalah 4/5 satuan panjang. Garis-garis yang berpotongan. Dalam geometri, masalah mencari titik potong atau himpunan titik-titik potong jika lebih dari satu di antaranya dua garis adalah sama dengan mencari himpunan penyelesaian dalam aljabar dari sistem persamaan linear yang terdiri dari dua persamaan. Diketahui dua garis dengan persamaan A1 X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0, A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Persamaan di atas mewakili sebuah garis dalam bilangan dua garis itu mungkin sejajar, berimpit, atau berpotongan di satu titik. Adapun kemungkinan dari gambar keadaan dan kita perhatikan pada gambar di samping. Jika dua garis sejajar, A1, B1, A2, B2 sama dengan 0 dan A1, C1, A2, C2 atau C1, B1, C2, B2 tidak sama dengan 0. Jika dua garis berhimpit, A1, B1, A2, B2 sama dengan A1, C1, A2, C2 sama dengan C1, B1, C2, B2 sama dengan 0. Jika dua garis berpotongan di satu titik, A1, B1, A2, B2 tidak sama dengan 0. Berpotongan di satu titik dengan X sama dengan min C1, B1, min C2, B2 dibagi A1, min B1, A2 min B2 dan Y sama dengan A1 min C1 A2 min C2 dibagi A1 B1 A2 B2. Contoh, carilah titik potong di antara garis-garis dengan persamaan 2x min y ditambah 3 sama dengan 0 dan X ditambah 3Y min 4 sama dengan 0. Menurut persamaan 230, penyelesaiannya adalah X sama dengan min C B1 min C2 B2 dibagi A1 min B1 A2 min B2 sama dengan min 3 min 1 4 3 dibagi 2 min 1 1 3 sama dengan min 9 dikurangin min 4 dibagi 6 dikurangin min 1 sama dengan min 9 ditambah 4 dibagi 6 ditambah 1 sama dengan min 5/7 dan Y A1 min C1 A2 min C2 dibagi A1 B1 A2 B2 sama dengan 2 min 3 1 4 dibagi 2 min 1 1 3 sama dengan 8 dikurangin min 3 dibagi 6 dikurangin min 1 sama dengan 8 ditambah 3 dibagi 6 ditambah 1 sama dengan 11/7. Kita dapat memeriksa kebenaran ini dengan pasangan koordinat dengan mensubstitusikannya pada sistem persamaan semula. Persamaan yang pertama, 2 dikali min 5/7 dikurangin 11
per 7 ditambah 3 sama dengan 0. Persamaan yang kedua, min 5 per 7 ditambah 3, 11 per 7 dikurangin 4 sama dengan 0. Selanjutnya, 3 garis yang kongruen. 3 garis yang berpotongan di satu titik, maka ketiga garis itu disebut kongruen. Dapat kita tulis persamaannya. Persamaan 1. A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Persamaan kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Persamaan ketiga, A3X ditambah B3Y ditambah C3 sama dengan 0. Maka delta sama dengan A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 sama dengan 0. Contoh soal, carilah nilai K dalam garis-garis 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0, X plus KY min 1 sama dengan 0, dan X min Y plus 4 sama dengan 0. Penyelesaian. Delta sama dengan 2 min 3, 6, 1 K min 1, 1 min 1, 4 sama dengan 0. Dicarilah determinan, didapat 8K plus 3 min 6 min 6K min 2 plus 12 sama dengan 0. 2K plus 7 sama dengan 0, 2K sama dengan min 7, K sama dengan min 7 per 2. Selanjutnya, materi garis bagi sudut antara dua garis. Dengan pengertian rumus atau aturan untuk jarak dari suatu garis ke suatu titik, dapat ditemukan persamaan garis bagi sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan. Dalam hal ini, garis bagi sudut adalah tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap kedua garis yang mengapit sudut. Misalkan dua garis L1 sama dengan A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0, dan L2 sama dengan A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0 adalah dua garis sembarang yang membentuk sudut alfa. Misalkan P, XP, YP adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dari L1 dan L2. Maka D, P, L1 sama dengan A1XP ditambah B1YP ditambah C1 per plus minus akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat, dan D, P, L2 sama dengan A2XP plus B2YP plus C2 per plus minus akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Jadi, tempat kedudukan titik P sedemikian sehingga D, P, L1 sama dengan D, P, L2 adalah A1XP plus B1YP plus C1 per plus minus akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat sama dengan A2XP plus B2YP plus C2 per plus minus akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Jika koordinat titik P dijalankan, maka diperoleh persamaan garis bagi sudut yang dicari adalah A1X plus B1Y plus C1 per akar A1 kuadrat plus B1 kuadrat sama dengan plus minus A2X plus B2Y plus C2 per akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat. Contoh soal, carilah persamaan garis bagi sudut yang terbentuk di antara garis-garis 5X ditambah 12Y dikurangi 52 sama dengan 0, dan 4X dikurangi 3Y ditambah 34 sama dengan 0. Penyelesaian.
5x ditambah 12y dikurangi 52 per akar 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2 sama dengan 4x dikurangi 3y ditambah 34 per akar 4 pangkat 2 ditambah negatif 3 pangkat 2 sehingga didapat 5x ditambah 12y dikurangi 52 per 13 sama dengan 4x dikurangi 3y ditambah 34 per 5. Didapat 3x dikurangi 11y ditambah 78 sama dengan 0 dan 11x ditambah 3y ditambah 26 sama dengan 0. Jadi persamaan garis bagi sudut yang terbentuk di antara garis tersebut yaitu 3x dikurangi 11y ditambah 78 sama dengan 0 dan 11x ditambah 3y ditambah 26 sama dengan 0. Selanjutnya, himpunan garis. Sebuah persamaan yang linier dalam X dan Y mewakili sebuah garis. Himpunan garis adalah suatu persamaan linier yang mewakili suatu parameter atau bilangan-bilangan yang berubah-ubah. Contoh yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah K. Jika K parameter dengan K elemen R, maka Y sama dengan 3X ditambah 1, Y sama dengan 3X ditambah 2, Y sama dengan 3X ditambah 3, dan seterusnya adalah sekumpulan garis-garis yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Contoh yang kedua, X sama dengan K. Jika K parameter dengan K elemen R, maka X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan seterusnya adalah sekumpulan garis-garis yang vertikal. Contoh yang ketiga, Y sama dengan MX ditambah 3. Jika M parameter dengan M elemen R, maka Y sama dengan 3, Y sama dengan X ditambah 3, Y sama dengan 2X ditambah 3, dan seterusnya adalah sekumpulan garis-garis yang tidak vertikal yang melalui titik 0,3. Yang terakhir, berkas garis. Himpunan semua garis yang melalui suatu titik disebut berkas garis. Persamaan pertama, A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. Persamaan kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. Melalui titik X1, Y1, maka persamaan berkas garisnya adalah T1 dikali A1X1 ditambah B1Y1 ditambah C1 ditambah T2 dikali A2X1 ditambah B2Y1 ditambah C2 sama dengan 0. Untuk memahami, kita akan ke contoh. Carilah persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan yang pertama itu 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0, dan persamaan keduanya X ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Dan melalui titiknya itu 2, negatif 3. Nah, gambarnya bisa dilihat seperti itu. Penyelesaiannya, persamaan garis yang dicari adalah anggota dari berkas garis seperti pada gambar. Sedangkan persamaan berkas garisnya adalah T1 dikali 2X dikurangi 3Y tambah 6 ditambah T2 dikali X tambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Karena persamaan garisnya melalui titik 2, min 3, kita dapatkan T1 dalam kurung 4 ditambah 9 tambah 6. Nah, ini dari hasil yang tadi di rumus awal. Ditambah T2, 2 dikurangi 3 dikurangi 4 sama dengan 0, atau 19T1 ditambah 5T2 sama dengan 0. Jadi, T1 per T2 sama dengan 5 per 19 jika kita pilih T1 sama dengan 5 dan T2 sama dengan 19. Maka persamaan semula menjadi 10X dikurangi 5Y ditambah 30 ditambah 19X ditambah 19Y dikurangi 76 sama dengan 0, atau 29X ditambah 4Y dikurangi 46 sama dengan 0.
Anda dapat memeriksanya bahwa 2,-3 memenuhi persamaan terakhir. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.